perkenalkan, nama aku Chania Meliana, bisa dipanggil Chania dengan NIM 211011 250 Aku dari kelas 05 SKM 001. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin sharing sedikit materi terkait Enterprise Research Planning atau ERP. Sebelumnya di sini dari teman-teman ada yang udah tahu apa itu ERP? Boleh komen di bawah ya, apa itu ERP. Nah, menurut Daniel E. O'Leary dalam bukunya Enterprise Research Planning System, Lifecycle Electronic Commerce and Risk, ERP adalah paket software powerful yang memungkinkan perusahaan mengintegritas berbagai fungsi yang terpisah. Nah, sedangkan menurut James Hall dalam bukunya Accounting Information System, buku pertama edisi 13 halaman 45, ERP adalah model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan mengotomatisasikan dan mengintegritaskan berbagai proses bisnis utamanya. Nah, menurut Wijaya dan Damayanti sendiri dalam jurnal evaluasi dan rencana pengembangan penerapan aplikasi ERP adalah jalan pintas dari teknologi informasi untuk membantu perusahaan dalam mengatur proses bisnis menggunakan sebuah database yang digunakan bersama dan bagian laporan manajemen. Nah, dari berbagai macam pengertian di atas yang tadi aku sebutin ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Enterprise Research Planning atau ERP adalah sistem berbasis komputer sebagai tulang punggung perusahaan yang didesain untuk mengotomatisasi banyak proses transaksi perusahaan dan terintegritas secara real time. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa ERP itu ya. Nah, selanjutnya pada dasarnya ERP adalah gabungan dari 3 komponen penting. Yang pertama ada praktek manajemen bisnis, IT, dan tujuan dari bisnis yang spesifik. Dan salah satu syarat dari ERP itu sendiri adalah integrasi. Di mana integrasi yang dimaksud di sini adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada suatu software dalam satu logical database. Sehingga memudahkan semua departemen dari perusahaan berbagi informasi dan berkomunikasi. Jadi memudahkan untuk berbagi komunikasi dan informasi ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada tujuan. Apa sih tujuan ERP? Ada yang tahu? Boleh komen di bawah lagi ya. Nah, tujuan dari sistem ERP itu sebenarnya untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Dan yang terakhir, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya, aku akan sharing sedikit terkait sejarah dan perkembangan ERP. Nah, ERP ini dikembangkan berdasarkan modul-modul fungsional yang meliputi seluruh aspek sumber daya di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam perkembangan ERP tidak lepas dari perkembangan rekayasa fabrikasi itu sendiri. Kebutuhan akan informasi dari proses fabrikasi juga semakin banyak yang akan berguna bagi tahapan yang sangat lama dengan mengembangkan dari sistem yang telah lahir sebelumnya. Nah, jadi kita akan melihat nih dari tahun ke tahun gimana sih sejarah dan perkembangan ERP. Nah, pada tahun 1960, di tahun ini tuh software ERP itu sebenarnya belum ada. Namun, konsepnya sudah muncul dan mulai digunakan untuk menangani masalah industri yang sederhana. Saat itu, software hanya digunakan untuk melakukan monitoring inventaris, informasi saldo perusahaan, sampai melaporkan status pekerjaan di tahun 1960. Selanjutnya berkembang menjadi tahun 1970. Satu dekade kemudian, sistem yang baru tadi dikembangkan lebih lanjut dan disebut sebagai MPR atau Manufacturing Research Planning. Nah, sistem MRP diketahui telah berkembang menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang ada di tahun 1960, sehingga bisa membantu masalah manufaktur yang lebih sulit. Selanjutnya masuk ke tahun 1980. Di tahun 1980, software dikembangkan lebih lanjut lagi dan mengalami peningkatan versi menjadi MRP2. Di versi yang inilah, software sudah mulai bisa menangani penjadwalan proses produksi manufaktur yang diketahui adalah bagian yang paling vital dalam industri. Selanjutnya masuk ke tahun 1990. Gartner Group menyebut sistem ini sebagai ERP untuk pertama kalinya di tahun 1990. Jadi, sebelumnya itu disebut MRP. Lalu di tahun ini, di tahun 1990, bukan tahun 2024 ya, itu namanya diganti menjadi ERP.
Enterprise Resource Planning. Nah, sistem ERP yang dulunya hanya menangani gudang, sekarang sudah bisa diintegrasikan dengan masalah yang ada di dalam kantor, seperti informasi sales dan prediksi finansial. Nah, ini tuh membuat informasi di dalam ERP menjadi semakin lengkap dan tentunya semakin sulit untuk diproses kan. Beberapa fitur yang kita ketahui di ERP sekarang sudah ada sejak ERP di era tahun 1990. Keren banget ya. Lalu masuk ke tahun sekarang nih, tahun 2000-an. Dengan masuknya pengaruh internet di era 2000-an, pengaruh ERP menjadi semakin luas dan melampaui batas jarak dan ruang. Sekarang sistem ERP bisa digunakan oleh divisi manapun secara seamless tanpa perlu saling menunggu. Orang yang ada di gudang bisa mengakses informasi produksi lewat aplikasi ERP tanpa perlu kembali ke pabrik terlebih dahulu. Jadi seperti itu sejarah dari ERP ya teman-teman, kurang lebihnya ya seperti itu. Untuk lebih tahunya, teman-teman bisa Google sejarah ERP lebih dalam lagi bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait konsep dari ERP ini sendiri. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer baik, software, dan hardware, sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegritas. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin mewujudkan konsep ERP tanpa adanya dukungan sistem berbasis komputer. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integritas yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Selanjutnya, sistem ERP adalah paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi yang mengintegrasikan informasi dan proses yang berbasis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam sebuah organisasi, menurut Kumar and von Hilbert 2000. Nah, menurut Tajir di tahun 1998, Tajir mengungkapkan bahwa satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Konsep-konsep utama ERP tersebut digambarkan dalam satu diagram oleh Davenport seperti pada gambar yang ini ya. Nah, ini gambarnya bisa teman-teman lihat. Fungsi-fungsi perusahaan yang harus dilibatkan dalam suatu proses ERP adalah perencanaan bisnis, di mana di dalamnya ada visi, misi, dan perencanaan strategis. Yang selanjutnya ada peramalan, proses MRP 2, di mana di dalamnya ada master planning, perencanaan produksi, pembelian, manajemen persediaan, pengendalian aktivitas, dan pengukuran kinerja manufacturing. Selanjutnya ada finansial, di mana di dalamnya ada payroll, penetapan biaya produksi, hutang, piutang, harga tetap, general ledger, dan selanjutnya ada sumber daya manusia, sistem informasi, rekayasa pabrik dan peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya aku sharing nih sedikit materi tentang fase-fase implementasi sistem ERP. Yang pertama itu ada fase inisiasi. Nah, berupa rencana strategis atau juga dari beberapa kejadian yang muncul di perusahaan, misalnya adanya tawaran dari vendor, pergerakan dari kompetitor, pergerakan industri, peningkatan kualitas proyek, perubahan pada peraturan dan hukum, atau pemanfaatan anggaran teknologi informasi yang lebih baik. Selanjutnya, fase evaluasi meliputi evaluasi proses bisnis, analisis kebutuhan, evaluasi berbagai alternatif, pencarian vendor yang potensial, dan evaluasi berbagai produk yang berbeda. Yang ketiga ada fase selection. Nah, pada fase selection dapat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama karena dihabiskan untuk menyeleksi berbagai potensi alternatif termasuk peluang mengakhiri proyek atau memutuskan proyek jika lingkungannya ternyata tidak siap menerima proyek tersebut. Yang keempat ada fase modifikasi, dapat dijalankan dengan dua cara nih. Dari fase modifikasi ini dapat dijalankan menjadi dua cara. Cara pertama itu ada modifikasi yang terjadi dalam rangkaian proses analisis konfigurasi dan pengujian hingga didapatkan hasil yang diinginkan atau hingga batas waktu tertentu. Dan cara kedua, dengan melakukan pemilihan status target tertentu dan kemudian menerapkan pengukuran atas pencapaian target tertentu. Nah, proses ini dilakukan secara paralel hingga membentuk suatu lingkaran. Dilakukan tahapan pelatihan bagi para pengguna. Nah, fase yang terakhir adalah fase penyelesaian. Jika semua berjalan lancar, konsumen akan melunasi pembayaran dan perlu tergantung kontrak ya. Dan juga tahapan ini perusahaan biasanya mendapatkan pelajaran dan pengalaman atas segala kejadian selama proyek implementasi, termasuk evaluasi keberhasilan
dan kegagalan dan peluang implementasi selanjutnya. Jadi itu ya fase-fase dari implementasi sistem ERP sendiri. Selanjutnya masuk kepada sharing tentang kriteria pemilihan ERP untuk perusahaan. Nah, bayang gimana ya? Ketika memakai ERP akan membantu pekerjaan sehari-hari, maka perlu dianalisis dengan sesama dan teliti. Apakah benar produk ERP yang digunakan telah banyak membantu dalam operasional sehari-hari perusahaan? Kemudian dari sisi perusahaan, terutama pihak manajemen, sebagai personal TI selalu diminta untuk melakukan evaluasi sebelum setiap pembelian produk ERP akan digunakan di perusahaan. Nah, hal tersebut selalu menjadi pertanyaan rutin dan hampir dialami oleh setiap profesional dimanapun mereka bekerja. Langkah strategi analisis kriteria secara global yang dirangkum meliputi fungsi-fungsi pendukung sebagai berikut. Yang pertama ada support of cutting cost. Setiap strategi penerapan sistem ERP harus mendukung proses untuk mengurangi biaya secara keseluruhan. Karena biaya tinggi yang disebabkan oleh proses dan pengeluaran yang tidak perlu akan mengakibatkan terjadi pemborosan yang berarti. Strategi yang dipersiapkan harus jelas dan terencana dengan baik. Hal ini meliputi jangka pendek dan jangka panjang ya. Banyak perusahaan yang dapat menghemat kertas dan dokumen tertulis dengan pengembangan e-dokumen. Bukankah ini merupakan pengembangan TI yang dapat menurunkan biaya di perusahaan atau organisasi secara keseluruhan? Yang kedua ada get new access for the new market area. Mendapatkan akses yang baru ke dalam suatu pasar, ke area pasar yang baru. Hal ini dapat diperoleh apabila strategi penerapan sistem informasi memberikan terobosan baru, terutama industri-industri yang membutuhkan ERP sebagai kunci utama untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Setiap inovasi TI dan penempatan ERP akan memberikan kontribusi yang besar terhadap ekspansi bisnis perusahaan. Masih ingatkah bahwa pengembangan kartu ATM dan mobile banking merupakan produk perbankan yang didukung oleh TI? Yang ketiga ada get new access for a new research. Mendapatkan sumber daya baru merupakan kata kunci dengan adanya pengembangan TI. Dengan strategi pengembangan dan implementasi ERP yang tepat mengenai sasaran, akan membuka peluang-peluang baru dalam mendapatkan sumber daya untuk modal kerja dan pengembangan bisnis dan organisasi atau perusahaan. Hal ini merupakan suatu kesempatan bagi organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tepat guna mengenai sasaran sebagai wujud nyata dari pengembangan teknologi, dapat mengubah sumber daya baru dalam wujud kombinasi antara teknologi elektronik pada handphone. Di masa ini menjadi sangat penekat ya. Hal ini terbukti bahwa dengan pengembangan software untuk handphone, banyak fasilitas-fasilitas di mana 2 atau 3 tahun yang lalu tidak ada pada handphone yang sekarang. Nah, sekarang menjadi hal yang nyata dan harga pun relatif lebih murah dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki. Coba bandingkan nih ya, teman-teman bisa bandingkan antara handphone 2 atau 3 tahun yang lalu dengan handphone yang sekarang. Itu berbeda banget dari segi harga, dari segi kualitas. Selanjutnya yang keempat ada capitalize competence and research. Pengembangan kompetensi dan kapitalisasi sumber daya merupakan kunci utama dan strategi dari implementasi ERP yang tepat guna. Banyak peneliti lanjutan dewasa ini dikembangkan terutama pengembangan secara teknologi informasi dengan bidang-bidang ilmu lain. Sebagai contoh, bioteknologi dengan pemanfaatan TI dewasa ini untuk dunia kedokteran telah membuat banyak kemudahan di dalam hal proses diagnosa penyakit. Hal ini merupakan wujud nyata dari hasil pengembangan nyata dari kontribusi TI bagi dunia industri dan bisnis. Yang kelima dan yang terakhir ada mitigate the business risk. Pencegahan merupakan hal yang lebih baik daripada mengobati. Betul teman-teman? Mencegah lebih baik dari mengobati. Ini merupakan istilah lama yang bukan berarti sedang usang. Penanggulangan resiko bisnis dewasa ini dapat terbantu dengan adanya penerapan dan implementasi strategi ERP yang tepat guna. Selanjutnya, aku sharing nih sedikit materi tentang fase-fase implementasi sistem ERP. Yang pertama itu ada fase inisiasi. Nah, berupa rencana strategis atau juga dari beberapa kejadian yang muncul di perusahaan, misalnya adanya tawaran dari vendor, pergerakan dari kompetitor, pergerakan industri, peningkatan kualitas proyek, perubahan pada peraturan dan hukum, atau pemanfaatan anggaran teknologi informasi yang lebih baik. Selanjutnya, fase evaluasi meliputi evaluasi proses bisnis, analisis kebutuhan, evaluasi berbagai alternatif, pencarian vendor yang potensial, dan evaluasi berbagai produk yang berbeda.
Yang ketiga ada fase selection. Nah, pada fase selection dapat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama karena dihabiskan untuk menyeleksi berbagai potensi alternatif termasuk peluang mengakhiri proyek atau memutuskan proyek jika lingkungannya ternyata tidak siap menerima proyek tersebut. Yang keempat ada fase modifikasi. Dapat dijalankan dengan dua cara nih. Dari fase modifikasi ini dapat dijalankan menjadi dua cara. Cara pertama itu ada modifikasi yang terjadi dalam rangkaian proses analisis konfigurasi dan pengujian hingga didapatkan hasil yang diinginkan atau hingga batas waktu tertentu. Dan cara kedua, dengan melakukan pemilihan status target tertentu dan kemudian menerapkan pengukuran atas pencapaian target tertentu. Nah, proses ini dilakukan secara paralel hingga membentuk suatu lingkaran. Dilakukan tahapan pelatihan bagi para pengguna. Nah, fase yang terakhir adalah fase penyelesaian. Jika semua berjalan lancar, konsumen akan melunasi pembayaran dan tergantung kontrak ya. Dan juga tahapan ini perusahaan biasanya mendapatkan pelajaran dan pengalaman atas segala kejadian selama proyek implementasi, termasuk evaluasi keberhasilan dan kegagalan dan peluang implementasi selanjutnya. Jadi itu ya fase-fase dari implementasi sistem ERP sendiri. Selanjutnya kita akan sharing terkait kelebihan dan kekurangan dari Enterprise Resource Planning. Sebelumnya dari teman-teman mungkin ada yang pernah tahu apa itu kelebihannya, apa itu manfaatnya. Kalau ada yang udah tahu boleh komen-komen juga ya. Nah, dalam prakteknya penerapan sistem ERP dirancang berdasarkan proses bisnis yang dianggap best practice, yaitu proses bisnis umum yang paling layak ditiru. Misal, bagaimana proses umum yang sebenarnya berlaku untuk pembelian purchasing, penyusunan stok di gudang, dan sebagainya. Untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari sistem ERP, maka industri yang akan mengimplementasikan ERP harus mengikuti best practice proses yang berlaku. Akan tetapi, permasalahan mulai timbul bagi industri di Indonesia. Contohnya, permasalahan bagaimana merubah proses kerja yang dikehendaki oleh sistem ERP agar sesuai dengan proses kerja perusahaan. Hal ini terutama dilakukan untuk modul sumber daya manusia. Karena banyak perusahaan di Indonesia memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan proses bisnis pada model SDM yang terdapat pada sistem ERP pada umumnya. Proses penyesuaian ini dikenal sebagai implementasi dan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi sistem ERP di perusahaan adalah proses bisnis yang telah terintegrasi di dalam paket ERP merupakan paket bisnis best practice yang telah teruji reliabilitasnya. Lalu, apa sih kelebihan dari Enterprise Resource Planning itu sendiri? Nah, yang pertama, kelebihan dari Enterprise Resource Planning itu integrasi data keuangan untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Jadi, biaya yang mahal berapa dan biaya yang terbuang atau biaya yang telah terpakai itu berapa, itu bisa ketahuan. Selanjutnya, kelebihannya itu ada terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Selanjutnya, data real time. Nah, data bisa dilihat secara langsung ketika diinput hari itu dan bisa dilihat oleh bagian di divisi-divisi lain, jadi secara real. Selanjutnya ada pengambilan keputusan lebih cepat karena informasi yang beredar lebih terkoordinasi dan mudah dipahami. Karena jadi dia terkoordinasi gitu ya, jadinya lebih mudah untuk pengambilan datanya itu lebih cepat gitu keputusannya. Selanjutnya, proses pengawasan menjadi lebih terpusat sehingga menghindari tingkat penyimpangan. Dan yang terakhir dari kelebihan dari Enterprise Resource Planning ini adalah meningkatkan konsistensi dan informasi yang dihasilkan. Nah, ada kelebihan, ada juga kekurangan atau kelemahan. Nah, kekurangannya dari Enterprise Resource Planning itu apa sih sebenarnya? Ada yang udah tahu? Jadi kekurangan dari Enterprise Resource Planning yang pertama itu sulit untuk menyesuaikan perubahan standar. Kedua, waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. Karyawan tidak siap untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Selanjutnya ada persiapan implementasi tidak dilakukan dengan baik. Dan berkurangnya fleksibilitas sistem setelah menerapkan ERP. Dan yang terakhir, sistem ERP kaku
Artinya tidak dapat menyesuaikan dengan sistem yang ada di perusahaan. Jadi agak sedikit kagok cenamanya ya. Sharing selanjutnya, aku ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih penerapan ERP pada perusahaan di Indonesia. Di sini aku mau ambil contoh penerapan ERP pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia menggunakan ERP untuk menghubungkan dan mensinkronisasikan tiap divisi sehingga mengurangi redundansi data, juga untuk pelaporan pekerjaan tiap divisi ke divisi lain. Nah, pada bagian penjualan proses dimulai dari customer datang, kemudian membeli tiket, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam sistem dan masuk ke dalam database, kemudian muncul informasi berupa tampilan laporan penjualan pada bagian keuangan. Modul-modul yang banyak digunakan oleh PT Garuda Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama ada SD atau Sales Distribution, di mana SD ini membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order atau proses sales, shipping, dan billing. Selanjutnya ada MM atau Materials Management, di mana MM ini membantu menjalankan proses pembelian atau procurement dan pengelolaan inventory. Selanjutnya ada PP atau Production Planning atau PP ya, Production Planning, di mana PP ini membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi atau manufacturing suatu perusahaan. Selanjutnya ada QM atau Quality Management, di mana QM ini membantu mencek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Selanjutnya ada PM atau Plan Management, di mana PM ini suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Selanjutnya ada HR atau Human Resource Management, di mana HR mengintegrasikan proses-proses HR ini mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk pelajaran, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Selanjutnya ada FI atau Financial Accounting, mencakup standar accounting, cash management atau treasury, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan finansial reporting. Selanjutnya ada CO atau Controlling, di mana mencakup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa probabilitas. Selanjutnya ada EM atau Asset Management, di mana membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed desk, meliputi proses accounting tradisional dan technical assessment sampai ke investment controlling. Selanjutnya ada PF atau Project System, di mana mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Nah, menurut buku Enterprise Resource Planning, menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi bisnis, menurut Wawan dan Falaha, fase-fase dalam penerapan ERP adalah inisiasi, evaluasi, seleksi, atau business process reengineering, modification, training, conversion of data, go live, termination, exploration, dan development. Jadi PT Garuda Indonesia sendiri telah berada pada fase termination, sehingga dapat disimpulkan penerapan ERP pada PT Garuda Indonesia itu berhasil ya teman-teman. Lalu apa sih kendala dari PT Garuda Indonesia dalam menerapkan sistem ini? Penerapan ERP di PT Garuda Indonesia pada awalnya mengalami hambatan, yaitu kurangnya keefisienan sistem GA2000, sehingga beberapa pertukaran data masih dilakukan secara manual. Pada awal penerapan kendala yang terjadi adalah proses pemindahan data dari sistem GA2000 ke sistem ini. Selain itu, pada pelatihan awal karyawan juga masih ada kendala. Mungkin itu aja yang bisa Chania sharing terkait ERP, Enterprise Resource Planning itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk ada yang mau ditanya-tanya bisa juga komen di bawah. Siapa tahu nanti Chania bisa bantu jawab lagi. Atau dari teman-teman ada yang lebih paham tentang ERP bisa bantu dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.